Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Kembali lagi bersama saya Maulidiah, CGP Angkatan 4, kelas 8 Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang saya laksanakan adalah pembelajaran dengan moda daring atau offline learning. Baik, kita langsung saksikan saja. Ini dia videonya. Sakit tadi ibunya sudah izin langsung ke ibu. Kita doakan mudah-mudahan Wasil segera sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan mindfulness. Mindfulness itu kesadaran diri supaya kita fokus tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti akan Ibu perintah kalian menghirup udara, kemudian menghembusnya kembali sampai 4 kali. Oke? Supaya apa? Supaya kita rileks di dalam belajar pada hari ini. Oke? Tujuannya supaya kita itu bisa fokus apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ketika hitungan ketiga kalian mulai tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ini sampai 4 kali. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas
antara kalian yang sudah siap untuk menyebutkan apa aja isi dari gambar yang ada di papan? Ada yang sudah siap? Ya, lupa. Berdiri. Yang keras suaranya. Ya, di sini aja langsung di membuat poster yang ada hubungannya dengan masa pubertas. Diberi nama dan nomor absen.
Marsia ya. Di sini Marsia membuat tips sukses hadapi masa pubertas. Gambarnya seperti ini. Punya Marsia. Nah, di sini diantaranya rajin beribadah, banyak orang yang tepat, kegiatan positif, membaca buku, pilih teman tepat, kembangkan bakat. Bagus sekali ini hasil menggambarnya. Kemudian yang kedua, ini punya Haikal Faiz. Nah, di sini dia membuat tips sukses menghadapi masa pubertas, diantaranya selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang tepat. Kemudian yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. 5, pilih teman. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakat. Nah, di sini punya Sela ya. Sela cara menghadapi tips sukses menghadapi masa pubertas, selalu mendekatkan diri, cari informasi, mengembangkan hobi, pilih teman yang baik. Dan yang terakhir ini punya Nadif. Nadif pubertas pada anak laki-laki. Nah, di sini tipsnya yaitu selalu mendekatkan diri, kemudian yang juga mencari informasi yang tepat kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, berpikir positif. Nah, ini bagus sekali semua poster yang sudah kalian buat. Sekarang Ibu mau bertanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Silakan menunjukkan tangan. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Sela. Ya, silakan. Ya, kita sudah belajar ciri-ciri pubertas pada remaja putra. Kemudian belajar apa lagi kita? Ya, belajar membuat poster. Kemudian tadi Sela ciri-ciri pubertas pada remaja putri. Apa lagi yang sudah kita pelajari selain membuat poster itu? Apa? Ya, remaja putra. Tadi Sela belajar remaja ciri-ciri pubertas remaja putri. Kata Sela tadi membuat poster. Yang Anis belajar ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Terus belajar apa lagi kita hari ini? Ya, membuat judul poster dan kesesuaian dengan isi poster. Nah, itu apa yang sudah di rumah. Jangan lupa kalian sering-sering membaca tentang ilmu pengetahuan agar kita lebih bisa ketika kita mempelajari materi berikutnya. Jadi jangan terlalu banyak bermain, banyak belajar di rumah. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada. Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan Bapak untuk menutup doa. Itulah aksi nyata untuk pembelajaran modul pembelajaran sosial emosional dari saya.
Pada awalnya ketika memasuki modul pembelajaran sosial emosional ini, hal yang paling menarik bagi saya adalah pentingnya guru memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa di sekolah, tentang pengalaman apa yang diberikan pada siswa, apa yang dipelajari siswa, dan bagaimana guru mendidik dan membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika pertama kali ingin membuat RPP, tentu saja saya merasa sangat kesulitan, yaitu cara memasukkan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang sekaligus ada unsur pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya CGP di sini mempunyai PR lebih dibandingkan dengan guru biasa. Memikirkan bagaimana pendidikan ini menjadi lebih baik lagi. Ternyata itu adalah tugas kita sebagai CGP. Referensi masih sedikit. Ini menjadi tantangan bagi saya sebagai CGP untuk belajar dan belajar lagi. Saya bangga menjadi bagian dari guru penggerak dengan mempelajari eksplorasi konsep, berkolaborasi dengan CGP dan fasilitator, dan juga kami sudah melaksanakan elaborasi dengan instruktur untuk menambah pemahaman kami tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola keterampilan sosial kita, menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dalam pembuatan RPP, saya memasukkan 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah memuat ABCD, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan awal, saya melakukan orientasi, apersepsi, dan motivasi agar anak ketika pembelajaran bisa bersemangat. Pada kegiatan inti, selain menerapkan pembelajaran sosial emosional, saya juga mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan akhir, saya melaksanakan refleksi bersama siswa, memberikan umpan balik, dan memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari, serta memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dan komponen yang terakhir adalah melakukan penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya melakukan observasi terhadap sikap siswa. Pengetahuan yaitu menunjukkan pengetahuan tentang menyebutkan dan mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas. Dan untuk penilaian keterampilan, siswa mendemonstrasikan keterampilan dengan menggambar reklame. Demikian aksi nyata pembelajaran sosial emosional dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.